Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Sonti dan rekan-rekan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan terakhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dengan Studi Kasus Lapor Bandung. Sistem ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Fokus utamanya adalah memberikan platform terintegrasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan instansi terkait OPD dapat memberikan tindak lanjut yang cepat, akuntabel, dan terukur. Dari analisis ini, ditemukan 3 isu krusial. 1. Proses pengaduan belum optimal, seringkali tidak efektif dan kurang jelas alur serta prosedurnya. Yang kedua, distribusi dan monitoring masih lemah. Koordinasi antar instansi dan pemantauan tidak lanjut belum maksimal. Dan ketiga, data belum dimanfaatkan strategis. Data pengaduan yang terkumpul belum diolah menjadi insight untuk perbaikan kebijakan. Nah, dengan itu, sistem ini dirancang dengan 4 kebutuhan inti. Yang pertama, sistem terpusat dan terintegrasi, yang dimana menyediakan platform tunggal untuk pengelolaan semua pengaduan, memastikan data konsisten dan mudah diakses. Dan yang kedua, status pengaduan real time, memungkinkan pengguna dan petugas memantau progres pengaduan secara langsung dari pengiriman hingga penyelesaian. Dan yang ketiga, ada distribusi aduan otomatis, mengarahkan pengaduan ke unit atau departemen yang relevan secara otomatis, mempercepat respons dan penanganan. Yang terakhir, ada dashboard untuk pimpinan, menyajikan ringkasan data dan analitik kinerja pengaduan dalam format visual yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan strategis. Untuk pemetaan fungsional sistem ini menggunakan use case diagram yang membagi pengguna menjadi 3 aktor utama, yaitu masyarakat, petugas, OPD, dan admin. Masyarakat fokus pada registrasi atau login, buat laporan baru, lihat status laporan, dan umpan balik. Petugas OPD bertanggung jawab untuk login dan kelola laporan yang masuk. Sementara itu, admin memiliki kewenangan tertinggi untuk login, kelola pengguna, OPD dan kategori, serta melakukan analisis dashboard dan ekspor data laporan. Pada diagram activity, diagram ini menjelaskan interaksi 3 swimlane, masyarakat, sistem, dan petugas OPD. Proses dimulai dari masyarakat yang registrasi atau login dan buat laporan. Setelah laporan dikirim, sistem melakukan validasi dan arahkan ke OPD terkait, serta memberikan notifikasi kepada petugas OPD. Petugas OPD kemudian verifikasi laporan, dan jika tidak valid, sistem akan menolak atau meminta klarifikasi kepada pelapor. Jika valid, petugas OPD akan melakukan tindak lanjut dan perbarui sistem laporan. Di sisi masyarakat, mereka dapat lihat status dan memberikan umpan balik setelah laporan selesai. Untuk detail interaksi antar komponennya, kita melihat di sequence diagram. Nah, diagram ini tuh berfokus pada urutan waktu interaksi. Setelah masyarakat login, sistem cek data pengguna ke database. Saat laporan dikirim, sistem akan simpan laporan ke database, lalu mengirim notifikasi laporan baru ke petugas OPD. Petugas OPD verifikasi laporan, lalu sistem update status laporan ke database. Status yang tersimpan akan dikirim balik ke masyarakat. Sekuens ini menggambarkan bagaimana data dan informasi mengalir secara kronologis antar aktor, sistem, dan database. Nah, dan inti dari struktur data kita terwakili dalam ERD. Dan ERD ini menunjukkan 5 entitas utama. Ada pengguna, laporan, kategori, tindak lanjut, dan OPD. Atributnya bisa dilihat ya. Dan selanjutnya kita akan langsung ke relasi dan kardinalitasnya. Relasi yang pertama ada pengguna dan laporan. Kardinalitasnya itu one to many. Cara bacanya yaitu satu pengguna memuat banyak laporan. Relasi yang kedua yaitu ada laporan dan kategori. Kardinalitasnya many to one atau bisa dari kategori ke laporan, one to many. Cara bacanya itu satu kategori mengelompokkan banyak laporan. Seperti itu. Dan selanjutnya ada laporan ke tindak lanjut. Kardinalitasnya itu one to many.
Cara bacanya itu, satu laporan memiliki banyak tindak lanjut, dan relasi yang terakhir ada tindak lanjut ke OPD, atau bisa sebaliknya. Kardinalitasnya itu one to many. Cara bacanya, satu OPD menangani banyak tindak lanjut. Nah, struktur ini tuh memastikan setiap laporan, kategori, dan tindak lanjutnya tercatat dengan baik dan terintegrasi. Dan yang selanjutnya itu ada hasil output strategis dari sistem, yaitu dashboard eksekutif. Nah, dashboard ini dirancang sebagai alat strategis untuk pemantauan dan keputusan pimpinan. Nah, 3 tujuan utamanya itu ada komunikasi strategi, 2 memantau pelaksanaan berdasarkan data, dan terakhir meningkatkan akuntabilitas. Ya, jadi bisa dilihat dari tampilan sekilasnya. Nah, dashboard ini tuh mempunyai fungsi dan nilai manfaat. Nah, dan fungsinya itu menyajikan ringkasan kondisi pengaduan seperti total laporan, tingkat penyelesaian, dan rata-rata waktu respons. Informasi yang mudah dipahami melalui visualisasi dan data performa per OPD dan per kategori. Dan nilai manfaatnya yaitu transparansi dan akuntabilitas, keputusan pimpinan cepat, dan efisiensi pengaduan masyarakat. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menampilkan gambaran web dari sistem ini. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatiannya, dan yang telah menonton video ini. Saya siap menerima masukan. Terima kasih.